Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 15 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai bab 18 ayat 1. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka, serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah, serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya
Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengandalkan roh kebenaran. Kebenaran seringkali menjadi topik hangat diskusi dan perdebatan tanpa ujung. Hal itu lumrah karena kebenaran memang memiliki berbagai dimensi dan varian yang sangat berbeda. Kebenaran demikian memang bercorak relatif dan terbatas. Kebenaran seperti ini tentu saja bukan yang dimaksud oleh Yesus ketika dalam Injil hari ini. Ia mewartakan tentang roh kebenaran. Kebenaran ini berbeda karena bercorak mutlak dan tak terbatas. Hal itu melampaui ruang dan waktu. Yesus sendiri mewartakan dirinya sebagai kebenaran. Dengan demikian, kebenaran bukanlah soal ide atau gagasan yang diciptakan dan dipromosikan manusia. Kebenaran sejati adalah milik Allah. Ia menganugerahkan kebenaran itu dengan mengutus Yesus Kristus kepada kita.
Karenanya kita menerima kebenaran itu sebagai pribadi Yesus dan apa yang disabdakan dan dilakukannya. Bahkan ketika Yesus secara fisik tidak lagi berada di tengah-tengah murid-muridnya, kebenaran itu terus disampaikan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang diutus oleh Yesus Kristus. Jadi, Allah menganugerahkan kepada kita bukan hanya kebenarannya, tetapi juga guru dan penolong, yaitu Roh Kudus. Sebagai guru dan penolong, Roh Kudus membantu kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam pengetahuan, kebijaksanaan, dan kekuatan Allah. Roh Kudus atau Roh kebenaran yang diutus kepada kita menjadi pengingat untuk tidak mengandalkan kemampuan akal budi semata untuk mengenal kebenaran sejati. Pengalaman Rasul Paulus dengan masyarakat kota Athena, seperti dikisahkan dalam bacaan pertama, memberi goresan peringatan itu. Menerima kebenaran Allah dalam Tuhan Yesus Kristus bukanlah hasil penemuan kita, tetapi merupakan karya Roh Kudus. Santo Paulus telah mencoba mengelaborasi aspek intelektual penduduk Athena yang memang terkenal dengan intelektualitasnya untuk mengarahkan mereka kepada kebenaran Yesus Kristus. Tetapi usaha itu gagal dengan penolakan penduduk Athena terhadap kebenaran Kristus, khususnya kebangkitannya dari maut. Kita juga dapat gagal menerima kebenaran Yesus Kristus jika hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Kita akan berakhir gagal seperti penduduk Athena. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.